Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kelompok 5 dengan judul Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Disusun oleh saya sendiri, Sania Sofa Safika, Aniko Disufodati, Aura Rahmatan lil Alamin, Sendi Wulandari. Pendahuluan. Setelah Rasulullah SAW wafat di Madinah pada usia 63 tahun, kepemimpinan pemerintah dilanjutkan oleh para sahabatnya. Namun karena Rasulullah SAW tidak menetapkan calon penggantinya serta tidak pula menentukan cara pilihannya, maka proses pemilihannya pengganti kepemimpinan ini mengalami kegoncangan. Para pemimpin pemerintah setelah Rasulullah SAW tersebut dalam sejarah dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Para khalifah memutuskan perhatiannya pada pendidikan syiarnya agama dan kokohnya negara Islam. Adapun mengenai pemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin, saat itu tentunya berbeda antara satu dengan yang lain karena disebabkan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Walaupun berbeda, tetapi para khalifah tentu mempunyai misi yang sama, yaitu untuk meningkatkan pemahaman yang kuat tentang Islam dengan cara mengajarkan dan memperluas ilmu-ilmu keislaman dan melakukan ekspansi demi menyebarkan syiar Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya akan saya bacakan, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara harfiah, kata khalifah berasal dari kata khalf yang berarti pengganti, penguasa, atau wakil. Kemudian muncul istilah khilafah yang dapat diartikan sebagai institusi politik Islam, yang artinya sama dengan kata imamah yang berarti pemerintahan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khilafah itu merupakan sebuah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syarak atau hukum Islam, yaitu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Pada hakikatnya, khilafah itu merupakan sebuah pengganti fungsi pembuat syarak, yakni Nabi Muhammad SAW, dalam urusan agama dan politik keduniaan. Selanjutnya muncullah istilah khalifah dalam bentuk jamaknya khulafa atau khalaf, yang berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain atau seseorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Khalifah juga bisa berarti al-sultan al-azam atau kekuasaan paling besar atau paling tinggi. Adapun kata al-Rasyidin secara harfiah berasal dari kata rosyada yang artinya jujur, cerdas, dan amanah. Dari kata rosyada kemudian berubah menjadi kata benda atau kata nama Rasyid dan jamaknya Rasyidin, yang berarti orang-orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Dengan demikian, secara sederhana Khulafaur Rasyidin merupakan para pimpinan yang menggantikan kedudukan pimpinan sebelumnya dengan menunjukkan sikap cerdas, jujur, dan amanah. Pengertian lainnya, khalifah dapat pula diartikan sebagai pimpinan yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau dalam melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Dalam sejarah, Khulafaur Rasyidin digunakan untuk para pimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintah selama 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 6 tahun. Para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah melalui proses pemilihan oleh sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor yang berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Setelah para tokoh bermusyawarah cukup alot karena masing-masing pihak menginginkan jabatan khalifah, maka akhirnya dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, Abu Bakar pun terpilih sebagai khalifah.
Masa pemerintahannya yang hanya 2 tahun beliau gunakan untuk melakukan konsolidasi, penertiban, serta pengamanan sebagai akibat dari munculnya kelompok yang tidak lagi mau tunduk pada ajaran Islam. Salah satu dari mereka itu ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ada yang beranggapan bahwa dengan sepeninggalnya Rasulullah SAW, berarti perjanjian yang dibuat dengan Nabi SAW dengan sendirinya telah berakhir. Ada juga yang seseorang yang menentang Abu Bakar dan seseorang yang tidak mau membayar zakat. Namun dengan adanya berkat pengalaman, kesungguhan dan dukungan dari para kelompoknya, akhirnya Abu Bakar dapat mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan tersebut. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah melalui proses musyawarah Abu Bakar dengan pemuka para sahabat. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Adapun yang dilakukan oleh Abu Bakar ini ternyata dapat diterima baik oleh masyarakat, dan mereka segera membaiat kepada Umar bin Khattab. Kemudian beliau menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulillah dan Amir al-Mu'minin. Masa pemerintahan beliau yang cukup lama ini beliau gunakan untuk memperluas wilayah daulah Islamiyah dan melakukan berbagai program pembangunan. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab melakukan usaha pembenahan administrasi negara, misalnya dengan mencontoh model Persia, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam bentuk provinsi yang mencakup Provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Selain itu juga dibentuk pula beberapa departemen, pengaturan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, pemisahan kekuasaan yudikatif dengan eksekutif dengan mendirikan lembaga pengadilan, mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang, dan menetapkan tahun Hijriah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sandy. Saya Sandy Wulandari akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Beliau dipilih sebagai khalifah melalui proses musyawarah yang mana sebelum ajalnya tiba, beliau Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya yaitu ada Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah melalui proses pemilihan, akhirnya Utsman terpilih untuk menggantikan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan, Utsman ini penuh sekali dengan konflik, fitnah, dan huru-hara yang dapat membawa kematian. Di kalangan umat Islam muncul perasaan yang tidak puas dan kecewa, yang memungkinkan disebabkan karena usianya sudah lanjut, yaitu usia 70 tahun. Sifatnya yang lemah lembut, kurang tegas, cenderung memperkerjakan orang-orang dari kerabatnya yang kurang profesional, dan banyak yang menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak cakap. Meskipun terjadi hal-hal yang demikian, tetapi pada masa Utsman juga terdapat beberapa program penting yang dapat dilaksanakan, yaitu membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar, mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun jembatan, masjid, dan jalan, memperluas Masjid Nabi SAW yang berada di Madinah, dan penulisan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Beliau dipilih sebagai khalifah di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, penentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontakan mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah. Namun mereka menolak. Setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Ali dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansor serta para tokoh sahabat seperti Thalhah dan Zubair. Tetapi ada beberapa orang sahabat senior seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Sabit,
Pada masa kekhalifahan Ali, keadaan pemerintahan sangat tidak stabil. Konflik dan pemberontakan sering sekali terjadi. Misalnya pemberontakan Tolha dan Zubair yang didukung oleh Siti Aisyah. Diduga pemberontakan ini terjadi karena Ali tidak mau mengambil tindakan untuk menghukum para pembunuh Utsman. Yang selanjutnya ada pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perkembangan. Yaitu yang pertama kutab, terus ada masjid, merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak tamat belajar pada kutab. Di masjid ini ada dua tingkatan, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkatan tersebut adalah tingkat menengah, gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas kesalahan dan kealiman yang diakui oleh masyarakat. Materi pendidikan yang diajarkan pada kutab adalah membaca dan menulis. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Yang ketiga, pendidikan keimanan. Yang keempat, pendidikan akhlak. Yang kelima, pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang keenam, kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah yang pertama, Al-Quran dan tafsirnya. Yang kedua, ada hadis dan syarahnya. Dan yang ketiga, fikih tasyri'. Kemudian pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Umar bin Khattab. Berkaitan dengan pendidikan Islam, Khalifah Umar mengangkat dan menunjukkan guru-guru untuk tiap daerah yang ditaklukkan, yang bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam, karena Islam sudah menyebar luas hingga keluar dari Jazirah Arab. Maka pusat pendidikan Islam bukan di Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar sebagai berikut. Yang pertama ada kota Mekah dan Madinah, kota Basra dan Kufah, kota Damsyik dan Palestina, terus yang terakhir ada kota Fustat atau Mesir. Dalam hal pendidikan, Umar membangun tempat-tempat pendidikan, juga mengaji guru-guru, imam, muazin dari dana Baitul Mal. Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas, serta lebih lengkap. Karena masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota. Kemudian yang selanjutnya pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya di masa Utsman bin Affan. Untuk pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yang mana pendidikan pada masa ini melanjutkan apa yang telah ada. Hanya sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari yang telah ada. Kemudian para sahabat besar Rasulullah SAW yang berpengaruh dengan dan dekat dengan Rasulullah SAW pada masa Khalifah Umar yang sebelumnya tidak diizinkan meninggalkan Madinah, dan pada masa Khalifah Utsman ini diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kemudian di daerah-daerah yang baru tersebut mereka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang mereka miliki dan dapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Di 6 tahun pertama kekhalifahan, pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Sedangkan pada 6 tahun terakhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persoalan-persoalan sosial politik yang pada akhirnya pemerintahan mengalami kekacauan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kemudian masalah ini memicu terjadinya pemberontakan di berbagai kalangan masyarakat. Kemudian akibat dari pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman juga terbunuh.
Kemudian pendidikan masa Khulafaur Rasyidin tepatnya di masa Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun dengan kondisi pemerintahan yang tidak stabil ini dapat dipahami bahwa pendidikan pada masa ini mendapat hambatan dikarenakan khalifahnya sendiri tidak sempat untuk memikirkan secara serius tentang pendidikan, dan itu berarti pola pendidikannya tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami yakni setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Kemudian Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan juga secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Nah, 4 sahabat Rasul yang tersebut dalam Khulafaur Rasyidin ini antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, periode Khalifah Umar bin Khattab, periode Khalifah Utsman bin Affan, dan periode Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pendidikan Islam periode Abu Bakar sama dengan pelaksanaan pendidikan periode Rasulullah, baik dari segi materi dan lembaga pendidikannya. Kemudian yang kedua, pendidikan periode Umar bin Khattab mengalami kemajuan, sebab pemerintahan pada masa ini dalam keadaan stabil dan aman. Selain itu, materi juga sudah dikembangkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan periode Utsman bin Affan. Periode ini tidak terdapat perkembangan jika dibandingkan dengan periode Umar bin Khattab, karena timbul pergolakan dari masyarakat sebagai akibat ketidaksenangan Utsman yang mengangkat kerabatnya dalam urusan pemerintahan. Kemudian yang keempat, ini di periode Ali bin Abi Thalib. Pendidikan tidak mengalami perkembangan karena pada masa ini terjadi pemberontakan dan peperangan. Berikut pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.